warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya di sini ada kombel untuk rencana tindak lanjut. Ini adalah salah satu tugas saya sebagai peserta PKG PJOK Jakarta Utara tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar koreksi 02. Nah, di sini saya mengambil temanya itu adalah permainan olahraga bola voli melalui pembelajaran Sport Education Model. Jadi ini adalah model pembelajaran SEM. Nah, di sini ada latar belakang. Dalam latar belakangnya kegiatan perlombaan bola voli tingkat sekolah dasar ini dilaksanakan sebagai bagian dari pembelajaran PJOK dengan menerapkan Sport Education Model. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik, pemahaman permainan, dan nilai-nilai sportivitas siswa. Selanjutnya, bola voli dipilih karena permainan ini melibatkan banyak aspek positif seperti kerjasama tim, koordinasi, dan komunikasi tim yang sangat relevan untuk berkembang anak usia sekolah dasar. Melalui kegiatan lomba ini, siswa tidak hanya belajar teknik bermain bola voli, tetapi juga memiliki kesempatan untuk merasakan pengalaman kompetensi yang sportif, serta belajar tanggung jawab dalam peran masing-masing, baik sebagai pemain, wasit, maupun pendukung tim. Jadi, model pembelajaran SEM, permainan bola voli ini si siswa itu sebagai petugas menjadi wasit, menjadi pemain, menjadi bagian dari proses pertandingan. Guru itu adalah sebagai fasilitator atau dia melihat seorang guru itu, ini anak sudah sesuai tidak dengan proses pertandingan itu. Nah, selanjutnya diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Jadi dalam permainan bola voli ini, ya, jadi tidak dilihat dari gerakannya saja atau tekniknya saja dalam permainan. Nah, si siswa juga dilihat dari karakter, dari pola kata ucap dalam permainan, terus apakah dia sportif tidak dalam proses pertandingan, itu dilihat dalam karakter siswanya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan program. Nah, tujuan program yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan gerak dasar permainan olahraga bola voli, gerakan servis, passing atas, dan passing bawah. Jadi kalau untuk sekolah dasar, dia mengetahui adalah gerakannya. Servis itu posisinya gimana tangannya, perkenaan bolanya gimana. Jadi dia itu belum sesuai dengan gerakan, oh dia harus mahir, tidak. Tapi dia harus mengetahui posisi tangannya gimana, posisi perkenaan bolanya gimana, itu dilihat. Ya. Terus selanjutnya ada yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh, perlu. Jadi si anak itu pada saat proses pembelajaran dalam materi tentang permainan bola voli, itu pasti dia ada berbagai motorik gerak, ya, dari posisi tangan, dari perpindahan misalkan kaki, itu dilihat dari gerakan koordinasinya antara tangan dengan perkenaan bola, motoriknya gimana, pas atau tidak perkenaannya, bolanya melambungnya kemana, apakah sesuai tidak ke lapangannya yang ditargetkan. Nah itu. Oke, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan kerjasama tim dan komunikasi antar peserta didik. Ya, jadi kalau dalam permainan bola voli, karena ini adalah berbentuk permainan tim, jadi dia perlu komunikasi
atau dia pada saat dengan tim itu bekerja sama. Bekerja samanya pada saat misalkan temannya dia melakukan lemparan, temannya yang satu lagi dia adalah yang melakukan passing. Bolanya harus pas ke target seorang passing, passing bawah atau passing atas. Ya. Nah, selanjutnya yang keempat, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada gotong royong, bernalar kritis dan kreatif, yaitu perlu. Ya, si anak di sini pasti menguatkan profil pelajar Pancasilanya, dia pada saat proses pembelajarannya ada enggak gotong royongnya dengan tim. Dia kreatif tidak? Misalkan kalau orang lain melakukan passing bawahnya dari atas, dari bawah, ada temannya satu kreatif, bolanya dilambungin dulu, dilempar ke atas, baru dipukul. Ya, karena dia udah kreatif. Ya, ada yang passing servis itu, ada yang dari bawah diayun ke atas, ada yang dari samping. Yang penting bola itu, bola dilempar baru diayunkan oleh tangan. Jadi berbagai kreatif si anak itu dimunculkan. Ya, oke, lanjut. Dan di sini ada capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Jadi untuk kecapaiannya, ini peserta didiknya dipusatkan untuk kelas 5. Ya, dapat memahami olahraga permainan bola voli. Ya, yang pertama, peserta didik kelas 5 dapat mempraktekkan olahraga permainan bola voli. Ya, yang tadi saya sebutkan, jadi si anak itu harus bisa mempraktekkan berbagai gerakan atau teknik permainan bola voli dari servis, servis bawah, servis atas, ada passing, passing bawah, passing atas, ya. Nah, selanjutnya peserta didik kelas 5 dapat menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Misalkan di dalam satu tim itu pasti berbagai beda karakter dan pola pikir atau gerakan motoriknya juga pasti beda. Jadi si anak tersebut walaupun dalam satu tim dia harus bisa menunjukkan sikap yang sportif. Walaupun misalkan yang satu yang tadi ya, yang saya bilang bahwa yang passingnya dari ayunan dari bawah ke atas, ada yang dari samping, dia tetap walaupun itu gerakannya benar juga. Ya. Oke, lanjut, ada langkah-langkah. Di sini peserta didik dapat menyebutkan arti olahraga permainan bola voli. Nah, jadi apa sih artinya permainan bola voli? Nah, si anak itu harus bisa menjelaskan. Jadi kalau si anak sudah bisa menjelaskan, oh artinya permainan bola voli itu adalah aktivitas olahraga permainan bola besar yang dimainkan oleh tim dengan jumlah 6 orang dan berbagai teknik. Ada teknik servis, passing, ada smash, ya, ada blocking dan lain-lain. Banyak ya gerakannya. Dan selanjutnya ada peserta didik kelas 5 dapat mengikuti aturan perlombaan dan bekerja sama dengan teman dalam olahraga permainan bola voli. Jadi si peserta didik kelas 5 ini dia membuat suatu aturan perlombaan. Nah, perlombaannya misalkan dia karena belum bisa berbagai teknik yang sebenarnya, dia suruh permainannya itu di dalam satu tim 3 orang dia lempar tangkap bola ngelewatin net. Siapa yang bola jatuh itu dapat poin 1. Ya, jadi dibuatlah suatu permainan yang bisa menarik peserta didik. Nah, oke, selanjutnya peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada serta menghargai pendapat teman. Jadi ini udah masuk ke kategori sportivitas. Ya. Nah, yang selanjutnya hasil yang diharapkan mengadakan lomba presentasi tentang membuat poster atau video yang menjelaskan tentang permainan bola voli. Jadi untuk kelas 5, jadi ntar sebelum melakukan perlombaan ke sebenarnya atau ke teknik, dia dibuatlah suatu perlombaan dalam bentuk dia membuat presentasi atau membuat poster mengenai tentang permainan bola voli. Misalkan ada gambar yang sedang servis, dia di bawahnya menjelaskan, oh servis itu begini.
Ada servis bawah itu tekniknya gimana, oh posisi kakinya, posisi tangannya, jadi dibuatlah berbentuk poster. Nah selanjutnya mengadakan pertandingan bola voli, jadi antar kelas, putra atau putri, dengan jumlah ya 6 orang. Ya, si anak bisa servis ngelewatin net, itu sudah masuk ke perlombaan. Atau yang lainnya bisa mengenai si lawan dengan cara, oh saya udah bisa passing sama passing di lawannya. Ya, jadi ini antara berbentuk perlombaan atau pertandingan antar kelas. Jadi ada putra dan putrinya. Nah, selanjutnya mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pertandingan, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportif. Nah, kalau ini nilai-nilai yang terkandung dalam pertandingan, ya si anak dikasih motivasi biar anak tersebut semangat dalam mengikuti perlombaan atau pertandingan di kelas tersebut. Jadi setiap ya misalkan guru kelas dia dikasih sportif, dikasih motivasi ya si anak tersebut biar si anak itu semangat melakukan berbagai gerakan dengan timnya. Oke, selanjutnya di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ya. Nah, yang pertama adalah struktur program. Nah, di struktur program ini ada jenis program. Ya, yang pertama ada intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, di intrakurikuler ini adalah pembelajaran yang sudah KBM, dia di luar dari pembelajaran, mungkin begitu ya, Pak Rudi? Ya, jadi di luar pembelajaran. Jadi misalnya KBM-nya sampai jam 12, dia melanjutkan jam setengah 1, si anak mempelajari pembelajaran permainan bola voli itu. Nah, sekolah programnya itu adalah kelas 5. Ya, pengaturan programnya dilaksanakan di lapangan sekolah SDN Sukapura 02 pada ini targetnya ya, rencananya 10 sampai 11 Desember 2024. Ya, lanjut. Nah, di sini ada mitra dalam komunitas. Nah, di sini ada kepala sekolah yaitu sebagai penasehat dan fasilitator dalam kombel, itu guru PJOK dan rekan sejawat. Ya, bisa guru PJOK bekerja sama dengan guru kelas 5. Dia mendiskusikan bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi. Nah, guru kelas di sini dia melakukan berdiskusi ya bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi kombel, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksanaan sport education model ini kepada peserta didik. Jadi guru PJOK dengan guru kelas 5 dia berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran tentang materi yang akan dibuat suatu perlombaan, yaitu permainan bola voli. Di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah, ya, yaitu aset. Yang pertama ada aset manusia, ya aset manusianya ya kalau di sekolah ya kepala sekolah, guru dan peserta didik atau warga sekolah yang ada di sekolah. Selanjutnya aset fisik. Jadi kalau aset fisiknya halaman sekolah sama alat pendukung seperti bola voli dan net bola voli. Yang selanjutnya ada aset sosial, adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Dan yang selanjutnya ada aset lingkungan. Nah, kalau aset lingkungan itu berada di lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Ya, jadi sudah diterapkan di sekolah SDN Sukapura 02. Jadi lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Nah, yang kelima ada aset finansial. Jadi ya, kalau aset finansial itu ya keuangan ya, dalam melaksanakan suatu kegiatan
memakai dana BOS. Ya. Kalau yang selanjutnya ada aset politik. Kalau aset politik ini adalah kebijakan kepala sekolah dan komite. Jadi ini itu kalau aset politik itu adalah bekerja sama, ya, membuat suatu perlombaan bertujuan adalah untuk peserta didik. Dia bekerja sama kepala sekolah, komite. Selanjutnya ada aset agama. Nah, kalau aset agama ini adalah prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kejujuran, kasih sayang dan kedamaian, ya. Jadi harus damai. Nah, selanjutnya ada rencana evaluasi. Yang pertama adalah observasi, ya. Jadi mengamati antusiasme dalam keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Jadi kita sebagai fasilitator, ya, guru, kita harus mengamati apakah si anak tersebut berantusias tidak dalam mengikuti perlombaan yang akan diadakan, yaitu perlombaan permainan bola voli. Nah, selanjutnya rubrik penilaian, yaitu kalau rubrik penilaian oleh guru PJOK. Nah, yang selanjutnya ada refleksi peserta didik. Jadi penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu kita merefleksikan, ya, si anak itu pada saat selesai perlombaan atau selesai kegiatan, jadi si anak itu harus merefleksikan kegiatan tersebut, ya, apa yang untuk kedepannya, ya, dievaluasi. Nah, di sini ada kemungkinan tantangan, ya, pada saat perlombaan atau kegiatan yang diterapkan. Yang pertama tantangannya perbedaan kemampuan peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat keterampilan fisik yang sama, sehingga sulit bagi guru untuk memastikan semua peserta didik terlibat, berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ini adalah sebagai tantangan. Jadi setiap peserta didik pasti berbagai beda motorik, ya, yang tadi saya jelaskan. Fisiknya juga sama, ya, tidak ada yang sama. Selanjutnya, ya, mungkin dalam melaksanakan suatu kegiatan perlombaan, mungkin ada cuaca atau kondisi lingkungan yang tidak memadai, ya. Jika kegiatan dilakukan di luar ruangan, faktor cuaca seperti hujan, panas berlebihan, itu akan mengakibatkan fisik anak itu cepat turun. Ya. Nah, solusinya kita memerlukan strategi kreatif, ya, seperti diferensiasi pembelajaran, memanfaatkan sumber daya secara efektif, komunikasi yang baik dengan siswa, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal serta materi pembelajaran. Ya. Memindahkan ke hari berikutnya. Kalau misalkan, ya, cuaca tidak mendukung, ya, solusinya, ya, kita harus memerlukan strategi. Ya. Ya, mungkin presentasi Kombel saya yang mengenai rencana tindak lanjut dalam pembelajaran permainan bola voli dalam bentuk model SEM. Selesai. Mungkin ada saran atau masukan atau yang harus dipertanyakan, silakan kepada Bapak atau Ibu guru semua yang berada di sini. Silakan Bapak Rudianto yang akan memberikan saran atau pertanyaan. Sebetulnya ini pertanyaan sekaligus mungkin nanti. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Mungkin ini pertanyaan dan juga nanti mungkin akhirnya akan jadi saran. Seperti kita tahu bahwa sekolah kita tidak memiliki lapangan voli yang
standar gitu ya, tidak standar, tidak representatif lah untuk melakukan sebuah pertandingan bola voli yang sesuai harapan kita gitu. Nah, bagaimana agar apa yang Pak Taufik rencanakan ini bisa dilakukan gitu. Apakah dengan dengan merubah aturan permainan atau bagaimana ya. Dan kalau memang tidak bisa dilakukan, ada baiknya kalau misalkan sebelum melakukan kegiatan ini kita membuat dulu lapangan voli yang sederhana gitu, yang menggunakan cat di sekelilingnya, tidak perlu diwarnai semua, dengan lapangan yang ada, supaya anak-anak juga terbiasa dengan aturan voli yang sebenarnya. Itu pertanyaan dan saran dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Rudi ya, pertanyaan sekalian memberikan saran ya. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi mungkin saya tambahkan dari pertanyaan Pak Rudi. Jadi perlombaan ini ya mungkin kita melihat fasilitas ya yang standar ya, masuk standar juga. Sebenarnya kalau fasilitas yang standar semua sekolah tidak ada yang standar. Ya mungkin untuk melaksanakan perlombaan ini saya memakai modifikasi aturan dan lapangan ya. Sebenarnya dalam permainan bola voli itu ada berbagai perlombaan. Ada yang aturannya itu dalam satu tim 6 orang, dan ada perlombaan permainan bola voli itu bola voli mini yang jumlah timnya 4 orang. Nah, dan peraturannya juga simple banget ya, simple atau sedikit dimodifikasi peraturannya. Misalkan dalam ketinggian netnya juga, ketinggian net dimodifikasi, terus lingkaran dari garis lapangan bola volinya juga dimodifikasi. Ya mungkin itu. Terus yang saya terapkan dengan SEM yang ini, saya memodifikasi pertandingannya, Pak Rudi. Jadi karena melihat fasilitas tidak standar, jadi saya memakai dalam satu timnya itu peraturannya 4 orang dalam satu tim, ya. Nah, satu tim. Tapi kita tetap kepada anak bahwa peraturan permainan bola voli itu ada 2 aspek. Yang pertama, permainan bola voli itu ada 6 tim, dan ada permainan bola voli mini dengan jumlah timnya 4 orang. Dan peraturannya juga berbeda. Ya. Dan lapangannya juga sedikit dimodifikasi. Yang awal misalkan panjangnya 18 meter, dia dikurangi jadi 9 meter panjangnya. Ya, seperti itu. Mungkin ada masukan yang lebih ini lagi, saran lagi atau pertanyaan selanjutnya. Mungkin itu Pak Rudi, ada yang harus dipertanyakan lagi? Oh, silakan Miss Maya, ada yang mau dipertanyakan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Maya. Saya mau nanya sama Pak Taufik selaku guru PJOK. Tadi kan katanya di situ katakan apa sih tektok dari pertanyaannya Pak Rudi ya? Katanya kan bisa nggak sih kita bikin lapangan yang standar gitu kan? Nah, tadi kan dilihat itu di situ ada untuk finansialnya kan dari aset finansial dari dana bos katanya gitu. Boleh nggak sih anak-anak kita nih sesekali misalkan lagi mau ujian praktek atau apa, kita
Nyewa lapangan yang beneran ya, jadi dia biar tahu nih aslinya tuh kayak gimana, iya benerannya tuh kayak gimana, kayak gitu aja. Oke, makasih Pak. Ini pertanyaan luar biasa mengenai tentang dana BOS ya, yang harus diadakan fasilitas di sekolah ya. Mungkin kita harus menerima dengan lapang dada ya. Jadi fasilitas di kita itu cuman ada standar. Mungkin kalau untuk peserta didik ingin mengetahui permainan yang lapangannya udah standar nasional, ya bisa di proses pembelajaran yang di luar, yang tadi kurikuler. Namun, apakah sekolah mau untuk mempertanggungjawabkan atau pada proses pembelajaran di luar sekolah? Jadi kembali lagi. Nah, kebetulan sekolah tidak mengadakan aset finansial memakai dana BOS. Mungkin begitu ya Pak Rudi? Ya. Dana BOS itu mungkin buat di sekolah, bukan di luar sekolah. Seperti itu, ya. Jadi itu kembali lagi ke peraturan yang ada di aset finansial. Dana BOS itu kebutuhannya buat apa? Nah, seperti itu. Ya, ada lagi yang harus dipertanyakan? Oh, silakan Pak Haji, luar biasa ini. Terima kasih Bapak Taufik Jamil MPD. Yang saya tanyakan mungkin atau saran tadi, anak-anak itu diajarkan tidak teknik permainan aja, tapi akan mengelola suatu pertandingan. Nah, kalau pertandingan kan berarti anak harus tahu peraturan pertandingan dan model-model pertandingan. Nah, itu kan sebagai tantangan juga sih, biar tahu mungkin yang lain ada misalnya sistem kompetisi penuh atau istilahnya home and away nih. Nah, itu dan terus sistem penilaiannya dan ada itu kan banyak sekali, berarti anak untuk SD sampai di mana apakah semua ada cara membuat bagan pertandingan, nanti ada yang istilahnya bay atau apa itu kan menjelas mungkin apa akan dijelaskan semua bagian-bagian dari anak itu kan merupakan tantangan dan ini akan mungkin untuk tingkat kelas 5 ini karena dia harus bisa mengelola apa sudah bisa memahami atau tidak. Itu saja. Terima kasih Bapak Taufik. Oke, terima kasih untuk Pak Haji Suyatno ya. Jadi ini pertanyaannya sudah menyangkut tentang ke pertandingan ya. Karena kalau buat anak SD kan ini kelas sekolah dasar ya. Jadi untuk SMP juga belum tentu mengetahui peraturan. Ya, jadi yang tadi saya jelaskan bahwa ada kita sebagai fasilitator ya, ada fasilitator, ada guru kelas sama guru PJOK berkolaborasi mengenai tentang bagaimana peraturan permainan bola voli itu harus diterapkan atau misalkan di materinya itu disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk misalkan peraturan permainannya berbentuk misalkan sistem bertemu, misalkan ini membuat suatu bagan. Kalau bagan di sini kebetulan ya yang saya diinin itu bagannya itu dibuat oleh guru PJOK bagannya. Jadi anak itu ditugaskan adalah sebagai wasit tugasnya, terus yang kedua mungkin sebagian MC, terus ada bagian yang jadi peserta yang diterapkannya seperti itu. Jadi yang lainnya itu adalah guru yang mendampingi. Misalkan yang membuat misalkan yang menerap skema pertandingannya. Jadi si guru yang ini ya, yang membuat. Nah, membuat suatu skema pertandingannya jumlahnya misalkan kelasnya ada 8, pool A-nya 4, pool B-nya 4. Ya, 4 bagan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang lain-lainnya seperti peraturan dan lain-lain itu disampaikan kepada anak. Namun yang seperti peraturan seperti skema dan lain-lain itu adalah tugasnya adalah fasilitator
guru PJOK dan guru kelas ya yang mendampingi. Mungkin itu untuk Bapak dan Ibu guru semua yang sudah hadir untuk mendengarkan kombel saya tentang rencana tindak lanjut. Ini adalah salah satu tugas saya ya. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak Ibu guru bisa mendengarkan presentasi saya, memberikan amal ibadah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.